excellent. Oke, 10 atribut MTP. Nah, ini yang akan jadi checklist Anda di perusahaan. Ya, kita lihat satu-satu. Nomor 1 adalah staff on demand. Artinya apa? Contohnya banyak perusahaannya, hampir semua perusahaan GitHub, Google, segala macam, staff on demand. Jadi sekarang ini kalau tidak perlu amat, nggak perlu punya pekerja. Tetap. Ya, karena itu adalah liabilities ya di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau bisa staffnya on demand, kalau butuh baru hire, kalau tidak, jadi dikurangi lah pekerja tetap. Ya, jadi kelihatannya arahnya akan ke sana. Semua orang lama-lama mungkin nggak tahu saya. Anak-anak sekarang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan mungkin mayoritas akan bekerja part time, tidak tetap. Karena pasti pindah-pindah. Anak saya aja kalau saya tanya, apa paling 1-2 tahun juga saya pindah. Ya. Jadi memang mindsetnya udah demikian. Rather than owning employee, leverage external people. Jadi outsource ya. Jadi itulah yang akan bisa eksponensial. Ya. Itu yang pertama. Pastikan perusahaan kita tidak punya banyak pegawai tetap. Jadi kalau Anda bikin bisnis, jangan banyak-banyak pegawai tetap, karena itu akan menjadi liabilities, akan mengurangi gerak Anda untuk eksponensial. Yang kedua, community dan crowd. Libatkan community dan crowd. Kalau tidak libatkan, buat komunitasnya. Ya. GitHub contohnya, open source developer community dengan 6,5 juta member. Ya. Dia bisa hidup, bisa valuasinya besar, nilainya besar. Kenapa? Karena punya komunitas. Kalau perusahaan kita tidak punya komunitas, ya harus bikin. Kalau tidak bikin, ya harus cari bisnis model lain yang berdasarkan komunitas. Kalau Bapak mau invest, pastikan perusahaan tersebut punya komunitas. Atau model bisnisnya akan membentuk komunitas. Ya. Wikipedia, Kickstarter, crowdsourcing, semua adalah komunitas. Community based company. Dia baru bisa eksponensial. The crowd can be leveraged by harnessing creativity, inovasi, validasi, even funding. Jadi komunitas kita yang akan bisa mengangkat kita dengan inovasi, dengan kreativitas, malah mungkin fundingnya. Fundingnya dari komunitas juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, algoritma. Ya, UPS. Ya, UPS menjadi perusahaan yang begitu murah cost-nya karena berdasarkan algoritma. Jadi kalau perusahaan kita tidak punya algoritma untuk menjalankan bisnis, hati-hati. Ya, karena tidak bisa eksponensial, karena cost-nya akan selalu tinggi. Algoritma reduce cost, itulah yang dilakukan Google. Ya, dia memang model bisnisnya algoritma, berdasarkan data. Ya, nilainya dari algoritma. What you see on Facebook is also algorithm based. Ya, semuanya di-driven by algoritma. Gojek algoritma, Tokopedia algoritma, ya semuanya algoritma. Jadi pastikan perusahaan Bapak Ibu juga algoritma base. Yang berikutnya, leverage asset. Tadi kan orangnya Pak kalau bisa nggak pakai orang sendiri, kalau bisa aset juga jangan punya. Perusahaan yang tidak punya aset dia gesit. Ya, Gojek punya aset apa? Motor-motor orang, investasi orang, manusia juga pekerjanya orang lain. Jadi begitu gesitnya tidak punya, dia berat dengan aset. Ya, jadi perusahaan yang punya beban aset banyak, ya banyak digilas dengan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak punya aset. Jadi kalau bisa leverage aset, gedung-gedung sewa, mesin seperti ini, perusahaan Square, ya, mesin sewa, dia perusahaan besar, Pak, apapun teknologi canggih dia bisa bikin. Asetnya punya siapa? Punya orang lain, tapi dia punya platform, ya. Platform itu yang menghasilkan bisnis. Airbnb, the largest number hotel in the world, tapi tidak punya hotel. Ya. Sama seperti Uber, tidak punya mobil, padahal perusahaan transportasi. Tech Shop juga sama, yang seperti tadi bilang, dia perusahaan machinery terbesar, tapi tidak punya mesin.
Ya, hal ini yang akan membuat dia besar. Ya, jadi leverage aset, leverage orang, itu baru bisa eksponensial. Lalu yang berikutnya adalah engagement. Tentunya you engage to the komunitas. Ya, pastikan punya engagement with the community. Ada list-listnya. Ya, mungkin waktunya tidak sempat untuk melihat list-listnya. Jadi itu yang di sebelah kanan tadi ya. Staff on demand, community, algoritma, leverage, asset, and engagement. 5 hal. Kita mesti punya 5 hal lagi yang kita perlukan untuk scaling up. 5 hal berikutnya apa? Dashboard, interface, eksperimen. Ya, kita lihat satu-satu. Interface. Ya, pastikan perusahaan kita kalau mau eksponensial punya interface dengan komunitas yang baik. Ya, Uber, Gojek kan interface-nya bagus tuh. Saya lihat Mini, ya saya investasi di Mini, interface-nya bagus, mudah, menyenangkan, ya banyak gamifikasi dan lain-lain. Jadi pastikan interface-nya diperbaiki. Dashboard tentang kinerja, dashboard tentang OKR, ya tentang performance bisnis kita, performance manusia kita, performance aset kita, semuanya pakai dashboard. Ini yang paling penting menurut saya, eksperimentasi. Ya, lakukan eksperimentasi sebanyak mungkin di perusahaan. Ya, jangan takut gagal. Nah, ini eksperimentasi sangat penting. Menurut saya, keberhasilan banyak-banyak perusahaan yang eksponensial karena dia bisa melakukan banyak sekali eksperimen. Ya, jadi gagal di awal akan dikasih reward karena mempercepat, ya, meng-cut loss sesegera mungkin. Jadi pastikan di perusahaan Bapak Ibu encourage eksperimentasi, encourage failure di awal. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah otonomi. Jadi pastikan usaha-usaha yang kita buat bisa otonomus. Ya. Sama seperti Gojek, tidak diatur tuh driver-drivernya sama bosnya Gojek, sama Nadim. Dia otonomus. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita buat suatu saat harus dibuat anak-anaknya adalah otonomus. Lalu yang terakhir ada sosial teknologi. Ya, pastikan komunitas yang kita buat dia bisa bersosialisasi dengan teknologi. Jadi itu intinya, yang 10 itu saya tidak punya waktu untuk lebih detail ke 10. Tapi intinya ini, ya ada beberapa hal yang perlu kita aware. Aware of the expert. Aware of the 5 years plan. Ya, masih banyak saya dengar perusahaan-perusahaan yang bikin rencana 5 tahunan. Bukan berarti jelek. Ya, rencana 5 tahun, ingat umur perusahaan Anda 5 tahun. Jadi yang perlu itu rencana tahunan. Itu yang jauh lebih penting. Ya, jadi rencana 5 tahun belum tentu dalam 5 tahun bisa kita prediksi. Kita dalam 5 tahun ke depan belum tentu bisa memprediksi. Jadi detail plan 5 tahun tidak terlalu penting-penting amat lah. Ya, artinya ada tapi jangan terlalu fokus. Fokus di tahunan. Karena dalam 1 tahun itu masih bisa kita lihat, masih bisa kita prediksi. 5 tahun sudah tidak bisa kita prediksi dengan perubahan teknologi yang secara eksponensial begitu besar. Ya, smaller beats bigger. Jadi hati-hati perusahaan-perusahaan besar karena akan gampang sekali dikalahkan dengan perusahaan kecil. Karena dia speed, agility, rules oleh perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar susah sekali dia bergerak. Ya. Rent, don't own. Seperti tadi, aset tadi ya. Kalau bisa renting. Manusia juga kalau bisa renting. Nggak perlu Anda punya di internal. Trust bit control, open bit close. Ya, jadi open data. Ya, itu akan menjadi sesuatu yang besar di perusahaan Anda. Everything is measurable and anything is knowable. Ya,